Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga kita semua berbahagia, terselamatkan, terhindar dari segala macam mara bahaya, bencana-bencana dan penyakit. Salam jumpa kembali dengan Miss Win hari ini. Hai adik-adik semua, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Miss Win telah menyiapkan satu materi buat adik-adik tentang pemutaran roda dhamma. Pemutaran roda dhamma pertama sekali disebut Dhamma Cakka Pavattana Sutta. Apa aja isinya? Kita simak bersama yuk. Nah, isinya adalah 4 kebenaran Arya. 4 kebenaran Arya atau 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia ini, nah kita simak dulu ya. Kenapa disebut kebenaran? Karena merupakan realita dan fakta kehidupan yang tak terbantahkan. Kenapa disebut Arya atau mulia? Karena dijalani dan ditemukan oleh para suciwan atau orang-orang yang mulia yang telah terbebas dari nafsu. Kebenaran Arya ini ada 4 adik-adik semua. Kita sama-sama harus memahami tentang 4 kebenaran Arya atau 4 kebenaran mulia ini. Yuk kita simak bersama yuk. Yang pertama, kebenaran Arya atau kebenaran mulia tentang adanya duka. Kebenaran Arya tentang sebab duka. Kebenaran Arya tentang lenyapnya duka, serta kebenaran Arya tentang jalan untuk melenyapkan duka. Begini loh maksudnya adik-adik, bahwa di dalam kondisi kehidupan di alam ini, di 31 alam kehidupan ini, kita diliputi oleh yang namanya dukkha. Dukkha itu bukan sebenarnya berasal dari sesuatu yang menyedihkan saja, tapi dukkha itu berasal dari hal-hal yang sukha juga. Jadi dukkha itu berasal dari 2 bagian ya, sukha dan dukkha, yang silih berganti terus terjadi. Tidak ada satu hal pun yang terus menerus dukkha terus atau sukha terus. Dia terus berganti dan berganti dalam kehidupan kita. Nah, hidup ini memiliki dukkhanya ya. Semua terjadinya tadi apa penyebabnya? Hidup atau kebenaran tentang adanya duka. Benar sekali dalam kehidupan ini, hidup ini ada duka. Tapi duka-duka itu ada sebab-sebabnya loh adik-adik. Dan luka-duka itu sebenarnya bisa lenyap. Miss Win bilangnya dukkha, bukan duka D-U-K-A ya. Dukkha itu udah ada tadi, udah 2 bagian ya. Nah, si yang 2 bagian ini ada sebab-sebabnya adik-adik. Kemudian setelah ada sebab-sebabnya itu sebenarnya dukkha ini bisa lenyap loh. Ada jalan untuk melenyapkan dukkha itu. Yuk kita simak bersama satu persatu dulu ya, biar adik-adik semua bisa memahami. Nah, kebenaran Arya tentang dukkha. Dukkha ya, sulit ditanggung, gak puas, menderita, terjadinya karena kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, berkumpul dengan orang yang tidak disukai. Nah, berkumpul dengan orang yang tidak disukai aja adalah dukkha. Berpisah dengan orang yang disukai, dukkha. Berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai itu adik-adik tuh. Kalau kita punya temen nih di kelas nih, kita nggak suka sama dia, kita nggak nyaman, dukkha. Terus ada orang yang benar-benar kita suka, tahu-taunya kita berpisah dengan orang tersebut dikarenakan satu dan lain hal. Itu juga merupakan dukkha. Tidak memperoleh apa yang kita inginkan, dukkha nggak adik-adik? Dukkha, banyak sekali dukkha yang bisa timbul di dalam kehidupan kita ini ya adik-adik semua. Kemudian jenis-jenis dukkha. Yang pertama, penderitaan namanya intrinsik. Intrinsik. Kenapa disebut intrinsik? Karena penderitaan itu berasal dari badan atau jasmani kita dan batin kita. Ya, nanti kita simak lagi, nanti kita lebih telusuri lagi apa ini. Ini Miss Win kasih tahu hal-hal yang utama saja. Kemudian penderitaan karena terjadinya perubahan atau anicca. Penderitaan dikarenakan kondisi. Misalnya kita terfokus dengan perasaan kita. Kita terfokus dengan pikiran kita ya, dari 5 gugusan kemelekatan penderitaan ya, dari sankara kita atau segala hal yang berurusan dengan khandha kita. Nah, kita lanjutkan lagi adik-adik. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran Arya tentang duka. Kalau umpamanya gini, ajaran Buddha itu sebenarnya bersifat pesimis,
optimis, realistis, pesimis atau optimis atau realistis? Yang mana yang benar ya adik-adik semua ya? Pesimis kah? Optimis kah? Atau realistis kah? Kalau Miss Win bilangnya sih realistis saja ya. Kita tidak usah masuk ke dalam kedua hal yang pesimis atau optimis ini, realistis saja, begitu ya. Nah, sifat-sifat ajaran dari Buddha itu sebenarnya realistis sekali, logika, bisa dilihat, ehipasiko banget ya. Kita bisa lihat, bisa dengarkan, bisa kita lakukan dengan apa yang kita ketahui, kemudian kita bisa menerima hasilnya dan kita bisa tahu hasilnya itu benar, bagus atau tidak untuk kita. Kemudian yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab dari dukkha. Kebenaran mulia tentang sebab dari dukkha ini kita simak yuk. Sebab dukkha itu sebenarnya adalah si tanha. Kemudian akar dari tanha itu adalah si loba, dosa, dan moha. Kemudian ada tiga jenis tanha loh adik-adik semua. 3 jenis tanha ini berasal dari kesenangan indrawi, ingin abadi hidupnya. Terus ada lagi satu loh, ingin memusnahkan hidupnya, bunuh diri gitu loh. Nah ini semua sangat tidak nyaman ya, tidak nyaman sekali untuk kehidupan sebagai seorang yang memiliki potensi dalam kehidupan beragama Buddha atau mengikuti ajaran Buddha gitu loh adik-adik ya. Kemudian secara singkat lagi, kebenaran Arya tentang lenyapnya dukkha. Nah, dukkha ini bisa lenyap tadi kan Miss Win bilang kan, kalau dukkha ini lenyap artinya kita mencapai nirwana atau nibbana, padam nafsu. Nibbana para mangsukang. Nirwana adalah kebahagiaan tertinggi. Itu Buddha Gautama yang menyebutkan ini ya. Nah, ketika kita telah lenyap dukkanya, artinya kita mencapai nibbana. Seperti Buddha loh, telah lenyap dukkanya akhirnya mencapai nibbana, menjadi Buddha. Menjadi Buddha atau menjadi seorang yang telah mencapai kesadaran yang hakiki. Untuk lenyapkan dukkha ini kan tadi Miss Win bilang juga ada jalan. Jalannya ini nih. Jalan Arya berfaktor 8 atau Arya Atanggika Maga Majjhima Pati Padana. Apa aja itu? Pandangannya harus benar, pikirannya harus benar, perkataannya harus benar, perbuatannya harus benar, pencahariannya harus benar, upaya-upayanya harus benar, perhatiannya harus benar, serta pemusatan atau konsentrasinya benar. Nah, kalau kita sudah bisa memahami tentang 8 jalan mulia ini dari pandangan benar sampai konsentrasi benar, artinya tidak terlalu sulit lagi bagi kita untuk menjalankan kehidupan sebagai pemeluk agama yang mengakui kalau kita ini mengikuti ajaran Buddha dengan sebaik mungkin loh adik-adik. Nah, kemudian sedikit lagi Miss Win akan akhiri. Kebenaran tentang lenyapnya dukkha ini bisa membuat kita mencapai satu kesadaran yang hakiki, yang bisa membuat kita benar-benar fokus di dalam kehidupan moralitas kita menjalankan sila, kemudian kita juga bersama di konsentrasi yang penuh, dan akhirnya kita mencapai kebijaksanaan. Kenapa? Karena bagian dari sila itu perkataan, perbuatan itu semua adalah bagian dari sila. Kemudian konsentrasi, perhatian, pengupayaan itu adalah bagian dari samadhi ya, konsentrasi, perhatian ya. Ini mata pencarian benar nih bagian dari sila juga loh ini. Kan ini yang dilakukan ini ya. Nah, ini 3 adalah bagian dari sila. Jadi moralitas kita bagus, samadhi kita bagus, dan akhirnya kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, kalau sudah bijaksana artinya kita telah melakukan 8 jalan mulia itu dengan sebaik mungkin. Kita telah menjalankan roda kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Demikian saja ya adik-adik ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita simak lagi, kita kupas lagi bersama satu persatu pandangan benar itu seperti apa ya. Penghidupan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan itu seperti apa ya. Nanti kita kupas bersama di dalam video khusus tentang pengupasan
8 jalan Arya atau 8 jalan utama. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.